Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman? Alhamdulillah ini sudah video yang ke-25. Alhamdulillah ini juga saya masih baru. Teman-teman bisa lihat video-video saya yang berisi tentang motivasi-motivasi kehidupan, baik itu dari remaja maupun sampai dengan orang tua ya. Dari yang masa kehidupan keluarga, kehidupan sosial maupun dalam pekerjaan. Ini saya kupas di channel saya. Kali ini saya akan membahas masalah apakah kita bisa tanpa cinta kita bisa melakukan kehidupan kita sehari-hari. Kita akan bahas secara tuntas dari awal hingga akhir. Anda saksikan, semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Kita pada dasarnya hidup dengan seorang pasangan. Kita punya kehidupan yang mapan sekarang ini, kita sudah berusia dewasa, sudah selayaknya kita mempunyai pasangan. Tapi di satu sisi saat ini kita tidak mempunyai pasangan. Yang lebih parah lagi, karir kita, masa depan kita sekarang ini gagal karena kita putus asa tidak mendapatkan pasangan. Ini yang menjadi problem kita semua. Apabila saat ini kita belum mempunyai pasangan hidup, satu sisi masa depan kita adalah masa depan yang penuh tantangan. Bagaimana kita bisa menjalani masa depan kita yang saat ini kita belum mendapatkan cinta atau pasangan kita? Ini kita akan kupas ya. Yang pertama, pada saat kita berhubungan dengan pasangan kita waktu itu sebelum kita putus, kita fokus dengan dia, ya kan? Kita selalu memperhatikan apa yang dia lakukan. Nah, sekarang kondisi kita saat ini kita tidak punya pasangan, sehingga yang harus kita lakukan adalah fokuslah pada dirimu saat ini. Maksud saya di sini bahwa Anda saat ini pasti mempunyai sebuah keterampilan. Ini Anda tambah lagi, Anda perdalam lagi keterampilan Anda, sehingga di sini Anda menjadi tenaga ahli dalam suatu bidang. Nah, dengan tenaga ahli yang kita miliki, kemudahan untuk mendapatkan rezeki juga kita akan semakin besar. Dengan mapan kita, saya yakin untuk mendapatkan pasangan hidup juga bisa lebih mudah juga. Ini salah satu ya yang saya bilang, dengan kita punya pendapatan yang lebih, untuk mendapatkan pasangan kita juga jauh lebih mudah. Yang kedua yang harus kita lakukan, pada saat ini kita mungkin punya perasaan yang drop, putus asa, kita merasa sendiri ya. Ingatlah teman-teman bahwa kita saat ini punya banyak teman yang memperhatikan kondisi kita saat ini. Kita punya sahabat yang dia tidak akan membiarkan kita dengan kondisi yang galau, dengan kondisi yang sedih, sehingga Anda dan kita semua di sini ingat bahwa kita tidak sendiri saat ini. Coba hubungi teman, diskusi dengan sahabat saudara, dan saling share terkait kehidupan. Tekanan atau beban kita itu dengan kita bercerita dengan ke sahabat-sahabat kita, itu akan jauh lebih berkurang beban itu, sehingga apa? Kita akan tidak merasa kesepian, dan kita di sini dengan adanya teman, kita bisa melakukan sharing bareng, diskusi bareng tentang masalah-masalah kita. Ingat, Anda tidak sendiri. Yang ketiga, selama ini mungkin kita tidak memperhatikan performa kita ya, karena kita lebih fokus kepada pasangan kita. Nah, sekarang dengan Anda sendiri, Anda perbaiki perform Anda, mulai dari perawatan kulit Anda, perawatan tubuh Anda, sehingga secara performa Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Anda sudah lebih baik, mencari pasangan juga akan jauh lebih mudah. Selanjutnya yang keempat, ini yang menjadi perhatian kita juga. Dengan kita tidak bersama dia lagi, waktu kita dengan keluarga ini jauh lebih banyak. Kita bisa saling diskusi, kita bisa makan bareng, berbagi tentang banyak hal, sehingga kita tidak akan merasa kesepian.
Dan orang yang paling dekat dengan kita itu sebetulnya adalah keluarga. Sehingga dengan kita sudah tidak bersama dia lagi, maka hubungan emosional lagi dengan keluarga itu akan jauh lebih dekat lagi, ya. Selanjutnya yang kelima yang perlu kita perhatikan juga, masa depan saat ini adalah penuh tantangan, ya. Seperti kita naik sepeda, ya. Di situ ada spion. Spion ini jangan Anda pada saat mengendarai sepeda ini Anda lihat terus. Kita harus menatap ke depan, dan spion ini adalah sebagai bahan kita untuk melihat ke belakang. Maksudnya apa? Pada saat kita mengendarai sepeda, kalau kita terlalu melihat ke spion, kita akan menabrak. Di satu sisi, kalau kita hanya fokus kepada di depan, kita tidak melihat spion di kanan kiri, maka untuk kecelakaan di jalan itu bisa terjadi. Maksudnya di sini apa? Ibaratnya spion itu adalah masa lalu kita, dan yang di depan itu adalah masa depan kita. Maksudnya apa? Bahwa pada saat kita menghadapi kehidupan saat ini, jangan kita selalu melihat masa belakang kita atau masa lalu kita. Kita bertemu dengan orang, terus di situ kita karakternya kok sama dengan pasangan kita dulu yang meninggalkan kita, terus kita berpikir bahwa oh dia sama dengan pasangan kita dulu, itu belum tentu. Jadi manusia itu adalah unik. Jangan kita menilai seseorang itu sama antara satu dengan yang lainnya. Jadi jangan Anda membatasi teman pergaulan Anda, dan juga jangan Anda menilai kesan pertama terhadap orang lain itu negatif. Mari dengan kita itu berhidup sosial dan berbuat baik terhadap sekitarnya dan berkumpul dengan orang-orang sekitar kita, kita akan nantinya bisa menemukan apa yang kita inginkan, yaitu pasangan yang baik. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan, pada saat kita sudah merasa kehilangan pasangan kita, di satu sisi kita harus fokus terhadap kehidupan yang penuh tantangan ini, ada yang namanya tekanan. Mari sama-sama dengan ini kita harus berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga mental kita akan jauh lebih siap dan kita jauh lebih tenang dengan menghadapi tekanan, dan kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan menjadi lebih siap mental kita, dan nantinya menghadapi permasalahan-permasalahan di kehidupan selanjutnya jauh lebih baik. Dan kamu perlu ingat, dengan kita mendekatkan kepada Tuhan, masalah yang berat akan jadi ringan, masalah yang ringan akan jauh lebih ringan. Dekatkan dengan diri kita dengan Tuhan, masalah yang akan kita hadapi selalu kita berdoa dan berikhtiar, dan di situ saya yakin dengan apa kita berdoa, maka kita akan didekatkan. Yang menjadi rezeki kita akan didekatkan, yang bukan jodoh kita juga akan dijauhkan. Selanjutnya yang menjadi hal yang harus kita perhatikan adalah bahwa masa depan ini, kalau kita saat ini menghadapi masalah percintaan, ini suatu hal yang pada umumnya adalah suatu hal yang lumrah, karena orang besar pun juga mengalami masalah yang kita alami juga. Jadi jangan kalian anggap bahwa kalian adalah satu-satunya orang yang merasa seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Selanjutnya yang harus Anda perhatikan, coba Anda juga fokus di sini melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, seperti membantu orang tua, membantu gotong royong, membantu Karang Taruna, kegiatan sosial. Dengan kita membantu kegiatan-kegiatan seperti yang saya sebutkan tadi, dan kita bertemu banyak orang, maka akan kita dapatkan orang-orang yang baik, dan di situ salah satunya kita akan juga memperoleh pasangan yang kita harapkan, ya. Jadi, mana yang menurut Anda terbaik? Apakah Anda setelah diputus Anda fokus terhadap pekerjaan, mengabaikan sisi kehidupan cinta Anda,
atau Anda di sini mengambil sebuah pengalaman baru dari pengalaman saudara tentang masalah cinta, Anda ambil pengalaman tersebut untuk Anda jadikan referensi ke depannya sehingga mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, silakan Anda like, Anda subscribe, dan saya sampaikan di sini terima kasih kepada teman-teman yang terus mendukung saya. Channel saya seputar motivasi kehidupan. Silakan Anda bisa menonton dan bisa berbagi dengan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.